Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raka adalah seorang kasir toko elektronik dengan hidup yang penuh perjuangan. Ia terjerumus ke dalam dunia pesugihan pocong demi mengubah nasibnya. Ikuti perjalanan menegangkan dan penuh misteri dari awal hingga akhir, di mana kekayaan datang dengan harga yang sangat mahal. Apakah Raka mampu bertahan menghadapi konsekuensi mengerikan dari pesugihan ini? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Simak ceritanya sampai habis. Raka adalah seorang pemuda biasa yang bekerja sebagai kasir di sebuah toko elektronik kecil di pinggiran kota. Gajinya pas-pasan dan sering terasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membayar utang yang menumpuk. Setiap hari, Raka menghabiskan waktu berjam-jam di balik meja kasir, melayani pembeli dengan senyum yang terkadang dipaksakan, sementara pikirannya melayang jauh memikirkan bagaimana caranya keluar dari situasi yang sulit ini. Di dalam hati, Raka sudah lama ingin mencari pekerjaan lain yang bisa memberinya penghasilan lebih besar, tapi tanpa keahlian khusus dan pendidikan yang terbatas, kesempatan itu selalu terasa jauh dan sulit untuk diraih. Seringkali, di sela-sela waktu kosongnya, Raka melamun memikirkan nasib dan hidupnya yang stagnan, berharap ada seseorang atau sesuatu yang datang menawarkan jalan keluar, walau hanya sekedar harapan kecil yang sulit dipercaya. Tapi keputusasaan itu bukan satu-satunya yang mengganggu pikiran Raka. Malam hari menjadi waktu yang paling berat, karena sejak beberapa minggu terakhir, dia terus-menerus mengalami mimpi yang sama yang membuatnya tidak tenang. Dalam mimpi itu, sosok seorang kakek tua muncul berulang kali, berdiri di tengah hutan, bambu yang gelap dan sunyi, dengan mata tajam yang seolah menembus ke dalam jiwa Raka, memanggilnya dengan suara yang tak terdengar, tapi sangat menggetarkan. Mimpi ini datang tanpa aba-aba, kadang di awal tidur, kadang di tengah malam, meninggalkan rasa takut dan penasaran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, membuat Raka bertanya-tanya apa maksud dari sosok kakek itu. Suatu sore, setelah pulang kerja dengan badan yang letih dan kepala penuh pikiran, Raka memutuskan untuk mampir ke sebuah warung kopi kecil yang biasa ia kunjungi, berharap kopi hangat bisa sedikit mengusir penat dan gelisahnya. Di sana, ia duduk di sudut yang remang dan mulai menyesap kopi, saat matanya tiba-tiba bertemu dengan sosok kakek tua yang duduk sendirian di meja pojok. Wajahnya persis seperti yang selalu muncul dalam mimpi Raka selama ini. Jantung Raka berdetak lebih kencang dari biasanya, dada terasa sesak, dan rasa takut bercampur penasaran menguasai dirinya, tapi dia tak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu yang tampak tenang dan penuh misteri. Kakek tua itu memanggil Raka mendekat dengan senyum tipis yang membuat udara di sekeliling terasa berbeda. Dan tanpa basa-basi, mereka mulai berbicara dengan nada lembut yang terasa seperti mengalir dari masa lalu ke masa kini. Obrolan mereka berjalan lancar, seolah kakek tua itu sudah mengenal Raka lebih lama dari yang bisa dibayangkan. Membahas tentang kehidupan yang penuh kesulitan, nasib yang tak adil, dan rahasia dunia yang jarang diketahui orang biasa. Kakek itu bercerita tentang sebuah ilmu kuno bernama pesugihan pocong, yang katanya bisa mengubah nasib seseorang dalam waktu singkat. Tapi tentu dengan harga yang sangat mahal, dan tidak semua orang siap membayarnya. Mendengar itu, Raka merasa campur aduk. Di satu sisi takut dan ragu, di sisi lain ada harapan yang mulai tumbuh, seolah ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki hidupnya, yang selama ini penuh penderitaan. Kakek tua itu kemudian mengajak Raka untuk mengikuti sebuah ritual, menjanjikan kekayaan dan keberuntungan bagi yang berani dan mampu menjalani prosesnya dengan sungguh-sungguh, tapi juga mengingatkan bahwa jalan ini penuh bahaya dan konsekuensi. Dalam hatinya, Raka bergulat dengan rasa takut dan keputusasaan, merasa seperti di persimpangan jalan yang tak bisa ia hindari.
antara tetap dalam kehidupan yang menyakitkan atau mengambil risiko besar dengan pesugihan itu. Sejak pertemuan itu, mimpi-mimpi Raka menjadi semakin nyata dan menakutkan. Bayangan pocong mulai muncul di sudut matanya, dan suara-suara misterius yang hanya bisa didengar di tengah malam menggema di telinganya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Energi yang datang dan pergi tanpa sebab, rasa gelisah yang sulit dijelaskan, dan dorongan yang kuat untuk menjalani ritual yang ditawarkan kakek tua itu. Teman-teman di tempat kerja mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Raka yang dulu ceria, berubah menjadi pendiam, sering melamun, dan terlihat selalu membawa beban berat di pundaknya, membuat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Raka pun mulai merasa terasing. Keluarganya yang dulu dekat mulai menjaga jarak. Mungkin karena perubahan perilaku dan aura aneh yang mulai menyelimutinya tanpa bisa dia jelaskan sendiri. Namun, godaan kekayaan dan kehidupan yang lebih baik masih mengikatnya erat. Setiap kali rasa takut datang, muncul juga bisikan halus yang mengingatkan bahwa peluang seperti ini tidak datang dua kali. Kakek tua itu kembali muncul dalam mimpi Raka, memberinya pesan-pesan yang samar tapi kuat, menegaskan bahwa jalan yang dipilih sudah tidak bisa diubah dan konsekuensi akan segera datang. Raka akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh, mengikuti petunjuk kakek tua untuk mempersiapkan ritual pesugihan pocong dengan segala ketakutan dan harapan yang bercampur dalam dirinya. Malam sebelum ritual, suasana di sekeliling Raka terasa mencekam. Udara dingin menusuk tulang, dan bayangan-bayangan gelap seolah mengintai setiap gerakannya, membuat hatinya semakin berat dan penuh kecemasan. Saat ritual dimulai, Raka merasakan kekuatan aneh mengalir di dalam tubuhnya. Sementara bayangan pocong muncul semakin jelas di sekelilingnya, membisikkan janji dan ancaman yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Raka tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, antara keberuntungan yang luar biasa atau kehancuran yang menanti di balik bayang-bayang pesugihan itu. Ketika ritual usai, Raka berdiri sendiri di dalam kamar kecilnya, menatap cermin dan melihat bayangan pocong yang samar terpancar di balik pantulan wajahnya sendiri, menyadari bahwa hidupnya kini terikat dengan dunia lain. Seiring waktu berjalan, Raka mulai merasakan perubahan besar. Keberuntungan datang perlahan tapi pasti, utang mulai terbayar, dan masalah hidup yang dulu menjeratnya mulai mengendur. Namun bersamaan dengan keberuntungan itu, hadir pula rasa takut dan teror yang semakin nyata, karena pesugihan pocong tidak pernah memberikan sesuatu tanpa membayar harga yang sangat mahal. Malam itu, Raka duduk terpaku menatap langit gelap, menyadari bahwa pilihannya tak hanya mengubah nasib, tapi juga mengikatnya dalam janji yang sulit dipatahkan, membuka jalan penuh bayang-bayang yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah ritual pesugihan itu selesai, Raka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, antara takut dan penuh harapan. Langkahnya terasa berat, tapi ada dorongan aneh yang tak bisa ia jelaskan di dalam dadanya. Malam itu, ketika semua lampu sudah padam dan suasana sunyi menyelimuti kamar kecilnya, Raka mendengar suara aneh seperti bisikan halus dari sudut ruangan, membuat bulu kuduknya meremang tak karuan. Dia mencoba mengabaikan suara itu, memejamkan mata, tapi rasa penasaran dan gelisahnya malah membuatnya sulit tidur. Sampai akhirnya ia berdiri dan berjalan ke arah meja kecil yang ada di sudut kamar. Di bawah meja, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Segelas uang kertas yang terlipat rapi, jumlahnya jauh lebih banyak dari yang pernah ia impikan selama ini, tampak nyata tapi juga penuh misteri. Raka merasakan hawa dingin menyapu tubuhnya, sementara bayangan samar sosok pocong muncul sekilas di sudut mata, menghilang sebelum ia sempat menatap dengan jelas, membuat rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia merogoh dompetnya, membandingkan uang itu dengan apa yang ada, merasa bingung apakah ini hadiah dari ritual tadi
atau sesuatu yang lain. Tapi suara bisikan yang terdengar semakin jelas, seolah menguatkan bahwa ini adalah hasil pesugihan. Ambil dan gunakan, tapi ingat, harga itu tidak cuma uang ini saja. Bisik suara yang tak jelas asalnya memenuhi ruangan, membuat Raka hampir terjatuh karena ketakutan dan bingung. Hari-hari berikutnya, uang itu terus muncul di tempat-tempat yang tak terduga, kadang di bawah bantal, di dalam laci meja, atau bahkan di kantong jaketnya yang sudah lama tidak dipakai, tanpa Raka tahu dari mana asalnya. Tapi bersamaan dengan itu, perasaan aneh mulai menguasai dirinya. Rasa gelisah yang tak kunjung hilang, bayangan hitam yang muncul tiba-tiba saat ia sendirian, dan suara-suara lirih yang hanya terdengar saat malam sunyi. Raka sadar bahwa uang itu bukan tanpa harga. Malam-malamnya kini diwarnai mimpi buruk yang lebih nyata, di mana sosok pocong semakin jelas dan mulai menuntut sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Dalam mimpi itu, pocong itu datang dengan wajah kosong tapi menakutkan, membisikkan janji kekayaan yang hanya bisa dipertahankan dengan memberikan tumbal sebagai makanan. Tumbal yang harus ia cari sendiri di dunia nyata. Raka bangun dengan keringat dingin dan perasaan takut yang menjerat dada. Tapi hatinya sudah terlalu jauh terjerumus, membuatnya sulit untuk kembali ke kehidupan biasa yang dulu pernah ia jalani. Di pagi hari, Raka mencoba melupakan mimpi itu, berusaha fokus pada pekerjaannya di toko elektronik. Tapi pikiran tentang uang yang datang tanpa usaha dan bayangan pocong itu terus menghantuinya. Teman-teman kerjanya mulai bertanya-tanya tentang perubahan sikapnya. Raka yang dulu ceria dan ramah kini menjadi pendiam, sering melamun, dan tampak seperti menahan beban yang tak bisa ia ceritakan. Keluarganya juga mulai menjaga jarak, mungkin merasakan aura aneh yang menyelimuti Raka, tapi dia sendiri belum berani membuka rahasia gelap yang kini membelenggunya. Suatu malam, saat Raka kembali ke rumah lebih larut dari biasanya, ia mendengar suara langkah kaki di halaman belakang. Tapi saat ia keluar untuk melihat, yang ia temukan hanyalah kesunyian yang mencekam dan udara dingin yang menusuk tulang. Beberapa hari kemudian, seekor kucing peliharaan tetangganya ditemukan mati dengan kondisi yang aneh dan menakutkan. Bulunya menghitam dan tubuhnya seperti hangus, membuat heboh lingkungan sekitar. Raka merasa ada hubungannya dengan kejadian itu. Pocong dalam mimpi dan bayangan hitam yang muncul selalu menuntut tumbal. Dan kucing itu mungkin hanya permulaan dari sesuatu yang lebih buruk. Suatu malam, suara bisikan dari bayangan pocong muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan menuntut, berikan, tumbal atau semua yang kau dapat akan hilang dalam sekejap. Raka terguncang, hatinya dipenuhi ketakutan dan dilema besar antara mempertahankan kekayaan yang baru didapat dengan harga yang mengerikan, atau menolak dan kembali ke hidup penuh kesulitan yang dulu. Dalam kebingungannya, Raka mencoba berbicara sendiri di depan cermin. Apa aku harus teruskan ini? Sampai kapan aku harus bayar dengan tumbal? Katanya dengan suara bergetar, matanya menatap bayangan sendiri yang mulai berubah. Namun, jawaban hanya datang dalam bentuk senyum dingin sosok kakek tua yang tiba-tiba muncul di sudut ruangan dalam pikirannya, mengingatkan bahwa pesugihan ini tidak memberi kesempatan kedua. Di kantor, Raka mulai mengalami gangguan konsentrasi, sering tersentak saat mendengar suara-suara samar, dan rasa lelah yang luar biasa membuatnya sulit menjalani hari dengan normal. Suatu ketika, ia menemukan setumpuk uang baru di laci meja kasir. Jumlahnya cukup besar untuk membayar semua utangnya, tapi rasa takut kembali mencengkeram dada saat ia mengingat tumbal yang harus disediakan. Di malam yang sama, ia kembali melihat sosok pocong di sudut kamarnya. Kali ini lebih jelas, dan dengan tatapan kosong yang menusuk hati, membuat Raka hampir kehilangan kendali dan terjerembab dalam ketakutan. Raka tahu, ini bukan hanya soal uang lagi. Ini soal nyawa dan jiwa yang terjerat dalam sebuah perjanjian yang tak bisa diputus sembarangan. Semakin lama, bayangan pocong semakin sering menghampiri,
dan permintaan tumbal makin mendesak, membuat Raka berusaha mencari cara agar tidak harus mengorbankan orang yang ia cintai. Tapi kakek tua dalam mimpinya menegaskan bahwa tumbal adalah harga mutlak yang harus dibayar, tidak bisa dihindari dan tidak bisa digantikan. Malam itu, Raka duduk termenung di depan jendela, memandang gelap pekat yang menyelimuti kota, sadar bahwa hidupnya sudah berubah total, dan ia kini hidup dalam bayang-bayang pesugihan yang mengerikan. Dengan suara serak dan penuh ketegangan, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Apa aku masih punya pilihan? Ataukah aku sudah terperangkap selamanya dalam kutukan ini?" Seiring hari-hari berlalu, Raka semakin sulit tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan pocong dan bisikan yang terus-menerus menuntut tumbal, membuat jiwanya terasa terkoyak antara keinginan hidup normal dan keterikatan dengan kekuatan gelap itu. Setiap kali ia mencoba menghindar, suara itu datang lebih keras dan wajah pocong itu muncul semakin jelas, berdiri di ujung kamarnya dengan mata kosong yang seolah menyimpan amarah yang tak terungkapkan, menuntut pengorbanan yang harus segera diberikan. Raka merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis, takut sekali terjatuh ke dalam jurang yang gelap, dan tidak tahu kapan harus membayar harga atas uang yang telah ia dapatkan tanpa usaha. Dalam keputusasaan itu, ia mulai mencari cara untuk mengurangi beban yang harus ia tanggung, berusaha mencari tahu apakah ada jalan lain, agar tumbal tidak harus mengorbankan nyawa manusia. Tapi semua yang ia temukan hanyalah cerita-cerita kelam yang membuat darahnya beku. Tidak ada yang bisa menggantikan tumbal manusia, kata suara kakek tua itu dalam mimpinya, dengan nada dingin yang menusuk kalbu. Kalau kau ingin hidup, kau harus bayar dengan nyawa. Itu janji pesugihan yang tak bisa diingkari. Raka mencoba berdiskusi dengan dirinya sendiri, memohon agar ada jalan lain, tapi kenyataan mengerikan itu terus menghantuinya dan membuatnya merasa terkurung dalam lingkaran setan tanpa akhir yang jelas. Di tempat kerja, teman-temannya mulai memperhatikan bahwa Raka makin terlihat lelah dan seperti menahan beban yang sangat berat. Tatapannya sering kosong dan langkahnya lambat, membuat mereka bertanya-tanya ada apa dengan sahabat yang dulu penuh semangat itu. "Raka, kamu kenapa? Akhir-akhir ini, kamu beda banget kayak orang yang lagi banyak pikiran," tanya salah satu temannya saat mereka istirahat di kantin, mencoba menyentuh sisi kemanusiaannya yang mulai terkubur. Raka hanya mengangguk pelan dan mengalihkan pembicaraan, takut kalau ia buka rahasia gelapnya, semuanya akan berubah lebih buruk dan semakin sulit untuk dikendalikan, bahkan oleh dirinya sendiri. Malam berikutnya, ketika Raka duduk sendirian di kamar yang remang, suara bisikan itu datang lagi, kali ini mengancam, lebih keras dan jelas, "Bawa tumbalmu sekarang, atau segalanya akan hilang seketika, uang, nyawamu, dan harapanmu." Raka merasakan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Hatinya berdegup kencang, seolah hampir lepas dari rongga dada. Tapi ia tahu bahwa ia harus berani menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Ia mulai memikirkan orang-orang di sekitarnya, keluarganya, teman-temannya, bahkan dirinya sendiri. Takut jika tumbal itu diambil dari mereka yang ia sayangi, maka hidupnya akan hancur tanpa sisa. Raka memutuskan untuk mencari pertolongan dengan cara yang sangat berisiko. Ia ingin menemui kakek tua misterius yang dulu memberinya ilmu pesugihan itu, berharap mendapat penjelasan lebih dan mungkin cara agar bisa melunasi utangnya tanpa jatuh korban. Dengan hati yang penuh kecemasan dan langkah yang berat, ia kembali ke warung kopi tempat pertemuan pertama mereka, berharap kakek tua itu masih ada dan bisa memberinya secercah harapan di tengah kegelapan yang menyesakkan. Ketika sampai di sana, suasana terasa berbeda. Warung itu kosong dan sunyi, bau dupa dan asap yang dulu menyelimuti tempat itu kini lenyap, menyisakan kesan hampa yang membuat Raka semakin bingung dan takut. Ia berusaha memanggil nama kakek tua itu. Suara lirihnya bergema di ruangan,
Tapi yang ia terima hanyalah keheningan yang tak berujung, seperti dijauhkan oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Raka teringat pesan terakhir kakek tua dalam mimpinya, bahwa pesugihan ini tidak bisa dibatalkan, dan siapapun yang mencoba melarikan diri akan menerima hukuman yang paling kejam, membuatnya kembali terjebak dalam kebingungan dan ketakutan. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan menghadapi konsekuensi yang menunggu. Sadar bahwa perjalanan yang sudah ia pilih ini bukan sekadar soal uang, tapi juga soal nyawa dan harga diri yang dipertaruhkan. Saat tiba di rumah, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sebuah boneka pocong kecil tergantung di pintu kamarnya, dengan mata yang terbuat dari manik-manik hitam, yang seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Raka menyentuh boneka itu dengan tangan gemetar, merasakan energi gelap yang mengalir dari benda itu, menandakan bahwa pesugihan itu sudah mulai menuntut tumbal pertamanya dalam dunia nyata. Ia sadar, ancaman itu bukan lagi sebuah mimpi, tapi kenyataan yang harus ia hadapi secepat mungkin. Jika tidak, semua yang ia dapatkan akan sirna dalam sekejap tanpa ampun. Aku tidak bisa terus begini. Ku harus mencari cara. Walaupun itu berarti aku harus menghadapi kegelapan itu sendirian. Gumam Raka dengan suara serak, berusaha menenangkan dirinya yang hampir hancur oleh ketakutan. Keesokan harinya, Raka mulai mencari informasi tentang cara memutus rantai pesugihan tanpa membayar tumbal, mengunjungi para dukun dan orang-orang yang pernah mengalami hal serupa, berharap ada secercah jalan keluar. Namun, setiap orang yang ditemuinya memberi peringatan keras. Pesugihan pocong adalah perjanjian dengan dunia lain yang tidak bisa dibatalkan tanpa pengorbanan, dan berusaha melawannya hanya akan membawa malapetaka yang lebih besar. Raka merasa semakin terpojok dan bingung. Pilihan yang ada di hadapannya hanya dua: membayar tumbal dan mempertahankan kekayaan yang didapat, atau menolak dan kehilangan segalanya tanpa sisa. Dalam hatinya yang paling dalam, ia berharap ada keajaiban, suatu kekuatan yang bisa menghapus kutukan ini tanpa harus merugikan orang lain. Tapi realitas terus menghantamnya dengan keras. Malam itu, suara pocong kembali hadir, mengingatkan bahwa waktu semakin sempit dan janji pesugihan harus ditepati, membuat Raka semakin terjebak dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Ia duduk termenung di tepi jendela, memandang ke langit malam yang pekat, merasakan beban berat yang semakin menghimpit jiwa dan raganya, seolah hidupnya kini menjadi milik kekuatan yang tak terlihat. Raka tahu, ia harus membuat keputusan besar, antara menyerahkan tumbal atau kehilangan segalanya, dan keputusan itu akan menentukan nasibnya selamanya dalam dunia yang penuh misteri. Dewi Flowane, dengan suara lirih penuh ketegangan ia berbisik, "Aku harus kuat, aku harus bertahan, meski itu berarti harus melawan bayang-bayang yang terus mengintai hidupku." Setelah malam penuh gelisah, Raka terbangun dengan dada yang sesak. Rasa takut dan tekanan dari janji pesugihan masih membayang di pikirannya, membuat setiap napas terasa berat dan langkahnya seperti tertahan oleh beban tak terlihat. Ia duduk di meja makan sendirian, menatap secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Pikirannya berputar mencari jalan keluar, berharap ada keajaiban yang muncul dari kehampaan pagi yang sunyi ini. Kalau aku harus memilih tumbal, siapa yang harus aku pilih? Gumam Raka lirih. Hatinya terasa hancur memikirkan orang-orang yang ia sayangi. Takut jika semuanya hancur dalam sekejap, hanya karena satu keputusan yang harus diambil. Telepon di meja tiba-tiba berdering, memecah. Kesunyian dan suara kakek tua yang misterius kembali terdengar dari ujung sana, mengingatkan bahwa waktu sudah hampir habis dan pilihan harus segera dibuat. "Raka, jangan pernah lari dari tanggung jawabmu. Kalau kau menolak, kutukan akan menimpa lebih dari dirimu sendiri. Bayarlah harga itu, atau kau akan kehilangan segalanya." Suara itu mengancam, dingin dan tanpa kompromi. Raka menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri,
Tapi ketakutan itu terus menggerogoti hatinya. Ia tahu kakek tua itu tak akan memberi ruang untuk tawar-menawar. Di tengah kebingungan, Raka mencoba menghubungi seorang dukun yang katanya pernah berhasil membatalkan pesugihan, berharap ada celah di balik kegelapan yang menutupi nasibnya. Kau harus siap menghadapi konsekuensi, Raka. Pesugihan pocong bukan main-main. Sekali terikat, kau harus bayar dengan cara apapun, bahkan nyawa bisa jadi taruhan, kata dukun itu dengan wajah serius, menatap tajam, seolah menilai keberanian Raka. Kalau tidak tumbal, apa ada jalan lain? Tanya Raka dengan suara bergetar. Hatinya mulai terancam runtuh oleh kenyataan yang semakin berat. Kalau ada, itu adalah pengorbanan yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Hati-hati memilih, karena pilihanmu bisa membawa petaka tak terduga. Jawaban dukun itu semakin menambah berat beban di pundak Raka. Di sela-sela pencariannya, Raka mulai melihat tanda-tanda aneh di sekitar rumah. Bayangan samar yang seolah mengikuti setiap langkahnya, suara bisikan yang muncul tiba-tiba di tengah kesunyian, membuatnya semakin yakin bahwa kekuatan gelap itu tidak pernah jauh darinya. Ini bukan sekadar mimpi atau ilusi, ini nyata. Dan aku harus bertarung dengan sesuatu yang bahkan aku sendiri belum sepenuhnya pahami. Bisiknya pada diri sendiri dengan mata yang mulai merah karena kurang tidur. Teman dekatnya, Ardi, mulai curiga dengan perubahan drastis Raka dan memaksanya bercerita, walau Raka hanya memberi jawaban samar yang membuat Ardi semakin gelisah. Raka, kamu nggak sendirian. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng-bareng, ujar Ardi dengan penuh kepedulian, menggenggam tangan Raka yang dingin dan gemetar, memberi sedikit kekuatan di saat terlemah. Raka merasa sedikit terhibur, tapi juga tertekan. Dia tahu kalau masalah ini bukan sekadar soal uang atau keberuntungan, tapi soal hidup dan mati yang nyata dan mengerikan. Di malam sunyi, Raka memandang keluar jendela. Bayangan pohon bambu yang dulu muncul di mimpinya terlihat samar tertiup. Angin membawanya kembali ke awal mula kisah kelam yang kini menjadi kenyataan. Ia teringat pesan kakek tua itu, bahwa pesugihan bukan sekadar transaksi, tapi perjanjian yang mengikat jiwa dan raga dalam lingkaran gelap tanpa akhir. Kalau aku menyerah, aku mati. Kalau aku bertahan, aku kehilangan yang aku cintai. Ini bukan pilihan, ini hukuman, keluh Raka, menunduk dengan kepala penuh beban dan mata yang mulai basah. Di tengah keputusasaan itu, Raka menemukan sebuah catatan tua yang tersembunyi di balik buku lama, milik kakek tua, berisi mantra dan petunjuk tentang bagaimana mengelabui kekuatan pesugihan dengan resiko yang sangat tinggi. Dengan penuh harap dan keberanian yang tersisa, Raka memutuskan untuk mencoba jalan ini, bertekad menghadapi segala risiko demi memutus rantai kutukan yang mengikat hidupnya. Persiapan dimulai. Malam itu Raka menyalakan lilin, membakar dupa dan membaca mantra yang tertera di catatan dengan suara gemetar, berharap ada secercah kekuatan yang membantunya melawan kegelapan yang semakin mendekat. Suasana berubah mencekam ketika angin malam bertiup kencang dan bayangan-bayangan aneh mulai menari di sekitar kamar, seolah ada dunia lain yang mulai mengintai dan menunggu hasil dari usaha Raka. Tiba-tiba, suara bisikan dari kegelapan terdengar lebih keras dan menuntut. Kau mencoba melawan kami, siap-siap menerima balasannya. Raka merasa tubuhnya membeku, takut tapi juga terpacu oleh tekad yang mulai membara, berusaha mempertahankan kendali atas hidupnya yang hampir hilang. Dalam kekacauan itu, ia menangkap bayangan sosok pocong yang muncul perlahan di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong penuh ancaman. Dengan suara lirih tapi tegas, Raka berkata, "Aku tidak akan menyerah pada takdir ini. Aku akan melawan sampai akhir, meskipun harus kehilangan segalanya." Malam itu menjadi titik balik. Bukan hanya soal kekuatan gelap yang terus mengejarnya, tapi juga pertarungan batin antara rasa takut dan keberanian yang harus ia menangkan demi masa depan yang masih samar. Keesokan harinya, Raka merasa tubuhnya lelah luar biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya.
sebuah kekuatan kecil yang muncul dari dalam, mungkin hasil dari mantra yang ia baca. Namun, ia sadar perjuangan belum berakhir. Kegelapan itu masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menuntut janji yang harus dibayar dengan tumbal. Dengan tekad yang semakin kuat, Raka melangkah keluar rumah, siap menghadapi bayang-bayang gelap yang terus mengancam hidupnya. Berjanji untuk tidak menyerah sampai semua misteri itu terpecahkan. Sejak pagi, Raka merasakan kegelisahan yang tak kunjung hilang. Tubuhnya terasa berat seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap langkahnya terasa penuh beban dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan hitam yang terus mengikuti tanpa henti. Ia berjalan di tengah keramaian kota, namun matanya seolah tak pernah fokus, selalu mencari-cari bayangan sosok pocong yang kini telah menjadi bayang-bayang dirinya sendiri, yang terus mengintai tanpa ampun dan menunggu waktu untuk menagih janji gelap itu. Dalam hati, Raka berbisik, "Lirih, ini bukan mimpi buruk lagi. Ini kenyataan yang harus aku hadapi. Tidak ada jalan kembali setelah aku memilih jalan ini, dan aku harus siap membayar harga yang sudah kuikat." Suara telepon dari kakek tua itu tiba-tiba muncul, dingin dan tanpa emosi, membuat jantung Raka berdegup kencang. "Waktumu tinggal sedikit, Raka. Sudah saatnya kau membayar. Jangan menunda lagi, persiapkan dirimu." Raka menunduk dalam diam, menyadari bahwa titik balik kehidupannya sudah sangat dekat. Rasa takut dan putus asa berbaur dalam dirinya. Sementara harapan yang dulu pernah ada kini mulai pudar oleh bayang-bayang kehancuran yang mengintai. Teman lamanya, Ardi, yang selama ini hanya bisa melihat perubahan Raka dari jauh, akhirnya mengajak Raka untuk berbicara serius di sebuah warung kopi kecil yang biasa mereka kunjungi bersama, berharap bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Raka, aku lihat kau sudah bukan orang yang sama. Jangan biarkan sesuatu menguasaimu seperti ini. Kau bisa percaya padaku. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan kita akan cari jalan keluarnya bersama," ucap Ardi dengan penuh kekhawatiran. Raka menghela napas panjang. Suara sahabatnya membangkitkan sedikit keberanian yang hampir hilang. Dan Lady Sulaisko berkemasinis rahasia yang selama ini ia pendam, menceritakan tentang ritual pesugihan dan bayangan pocong yang menghantui hidupnya. "Aku takut, Ardi. Ini bukan cuma soal uang atau keberuntungan. Ada sesuatu yang ingin menagih harga. Sesuatu yang belum aku mengerti sepenuhnya. Dan aku tidak tahu bagaimana cara membayarnya tanpa kehilangan segalanya," kata Raka dengan suara parau. Matanya mulai berkaca-kaca. Ardi menggenggam tangan Raka erat, memberikan dukungan tanpa kata-kata, dan berjanji akan membantu mencari jalan keluar meskipun mereka harus menghadapi dunia yang penuh misteri dan bahaya bersama-sama. Malam itu, Raka pulang ke rumah dengan kepala yang penuh pikiran dan hati yang berat. Sadar bahwa waktu untuk menyiapkan tumbal yang diminta oleh pesugihan semakin menipis dan konsekuensi dari penundaan semakin menghantui. Ia membuka kembali catatan-catatan tua yang dulu ia temukan, mencari petunjuk atau mantra yang mungkin bisa menyelamatkannya dari kehancuran. Namun setiap kalimat yang dibaca terasa seperti jebakan yang sulit dipecahkan. Dalam keheningan malam, Raka mendengar suara lirih dari sudut kamar. Suara yang hanya muncul di saat sepi, memanggilnya dengan nada menggoda dan penuh misteri. "Raka, kau sudah di persimpangan jalan. Pilihlah dengan benar, atau engkau akan kehilangan segalanya." Suara itu membuat tubuh Raka membeku, tapi pikirannya tetap berputar, mencari cara agar ia bisa bertahan tanpa harus mengorbankan dirinya atau orang-orang yang ia cintai. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk pergi ke sebuah makam tua yang selama ini dianggap angker dan penuh misteri, berharap bisa menemukan jawaban atau bantuan dari penjaga makam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia pesugihan. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua penjaga makam yang tampak mengerti banyak hal tentang ritual-ritual kuno dan ilmu hitam yang selama ini menghantui hidup Raka. Anak muda,
kau sudah mengambil jalan yang berbahaya. Pesugihan itu bukan hanya soal kekayaan nih, tapi juga soal jiwa dan darah. Apakah kau siap membayar harga itu? Tanya wanita tua itu dengan mata yang tajam menembus ke dalam jiwa Raka. Raka mengangguk pelan, hatinya bergejolak antara rasa takut dan tekad. Aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah hidupku sekarang, dan aku harus bertahan. Wanita tua itu kemudian menyerahkan sebuah kotak kecil berisi benda-benda mistis yang katanya bisa menyeimbangkan energi pesugihan yang telah Raka ikat. Gunakan ini dengan hati-hati. Ingat, tumbal tidak selalu harus berupa darah atau nyawa. Kadang pengorbanan jiwa bisa berbeda bentuknya, tapi tetap berbahaya. Dengan bekal baru itu, Raka pulang ke rumah dengan rasa sedikit lebih kuat, namun juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah dan konsekuensi yang menanti semakin nyata dan menakutkan. Malam harinya, Raka melakukan ritual kecil dengan benda mistis yang diberikan, berharap bisa menunda pembayaran tumbal lebih lama. Namun suara-suara gelap yang memanggil semakin keras dan semakin sulit diabaikan. Bayangan pocong muncul kembali, kali ini lebih jelas dan menyeramkan, dengan aura gelap yang menyesakkan dada dan menuntut janji yang telah diikat Raka. Raka berbisik pelan sambil menatap bayangan itu. Aku harus kuat. Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur begitu saja. Aku akan mencari jalan keluar. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan setiap langkah yang diambil akan membawa konsekuensi yang lebih berat dari sebelumnya. Episode berakhir dengan Raka menatap cermin di kamarnya. Bayangan pocong samar terlihat di balik pantulan wajahnya, mengingatkan bahwa ikatan gelap ini belum akan berakhir, dan nasibnya masih tergantung pada keputusan yang akan diambil selanjutnya. Waktu terus berjalan tanpa ampun, dan rasa takut semakin mencengkeram jiwa Raka. Setiap malam adalah perjuangan antara harapan dan kengerian, di mana ia harus berhadapan dengan bayangan dan bisikan yang tidak pernah berhenti mengusik pikirannya, seolah semua dunia mulai runtuh di sekelilingnya. Di tengah kesendirian, Raka mulai merenung, mempertanyakan apakah kekayaan yang didapatkan dengan cara seperti ini benar-benar layak dibayar dengan ketenangan jiwa dan keselamatan hidup, ataukah ia justru semakin tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Dalam dialog, tembatannya yang penuh pergulatan, ia berkata, apa sih aku sudah terlambat? Apakah ada kesempatan untuk menebus kesalahan ini? Atau aku harus terus berjalan tanpa harapan hingga akhir nanti? Raka menyadari bahwa bantuan dari luar seperti Ardi dan wanita penjaga makam hanyalah sebagian kecil dari perjalanannya. Kunci sebenarnya ada pada dirinya sendiri, keberanian untuk menghadapi rasa takut dan konsekuensi yang selama ini dihindari. Suatu malam, ketika langit gelap pekat dan angin berhembus dingin menusuk tulang, Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Bayangan pocong muncul dengan wajah yang lebih jelas. Namun kali ini membawa pesan yang lebih tegas dan tidak hanya berupa ancaman, tapi juga sebuah pilihan yang harus segera diambil. Raka, ini adalah waktumu. Pilihlah, serahkan tumbal yang diminta atau bersiaplah kehilangan segalanya. Waktu tidak menunggu dan dunia gelap ini akan mengambil miliknya. Suara itu bergetar di udara malam, menusuk ke dalam hati dan jiwa Raka. Hatinya berontak, namun suara itu terasa seperti belenggu yang mengikatnya kuat, memaksa Raka untuk segera bertindak meskipun ia masih belum siap untuk kehilangan lebih banyak dari dirinya. Ia teringat pada Ardi yang selalu memberi dukungan tanpa syarat, dan tekad itu kembali menyala, bahwa ia harus mencari jalan lain, cara untuk memutus rantai ikatan gelap ini tanpa harus mengorbankan nyawa yang tidak bersalah. Hari berikutnya, Raka mengunjungi kembali warung kopi tempat ia pertama kali bertemu dengan kakek tua, berharap bisa menemukan jawaban dari sumber yang lebih dalam, sekaligus menghadapi kakek misterius yang masih menyimpan banyak rahasia. Kakek, aku butuh jalan keluar. Aku sudah mulai kehilangan diri sendiri, dan aku tidak ingin semakin tenggelam dalam dunia yang kau bawa.
pinta Raka dengan suara yang penuh harap sekaligus putus asa. Kakek tua itu menatap Raka dalam diam beberapa saat, lalu berkata pelan namun tegas, "Setiap jalan ada harga yang harus dibayar, nah. Tapi tidak semua harga itu berupa tumbal darah. Ada pengorbanan lain yang mungkin lebih berat daripada nyawa. Apakah kau siap untuk itu?" tanya kakek itu. Dengan pandangan yang menusuk, membuat Raka terdiam dan merenungi makna dari kata-kata tersebut lebih dalam dari sebelumnya. Malam harinya, Raka mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Energi gelap yang selama ini mengikat mulai bergetar dan beresonansi dengan sesuatu yang lebih besar dan misterius, menandakan bahwa masa penebusan dan konsekuensi akan segera tiba. Dalam kesendirian kamar, Raka menatap benda mistis yang diberikan oleh penjaga makam, lalu berbisik, "Aku harus kuat, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melawan bayanganku sendiri." Bayangan pocong muncul kembali, kali ini seolah mengerti tekad Raka, dan menunggu langkah selanjutnya dengan penuh antisipasi, sementara udara di sekeliling menjadi semakin dingin dan sunyi. Bayangan pocong muncul kembali, kali ini seolah mengerti tekad Raka dan menunggu langkah selanjutnya dengan penuh antisipasi, sementara udara di sekeliling menjadi semakin dingin dan sunyi. Setelah semua yang terjadi, Raka mulai merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Bukan hanya rasa takut, tapi juga bagian dari kemanusiaannya yang dulu pernah ia miliki. Hidupnya kini terjerat di antara dunia nyata dan bayangan yang sulit ia pahami. Setiap malam, bayangan pocong itu terus mengikutinya, bukan hanya dalam mimpi, tapi seolah berada di sudut ruangan, menunggu dan mengawasi setiap langkah yang ia ambil. Membuat Raka tak bisa merasa aman di rumah sendiri. Uang yang datang dengan cepat mulai membuatnya kecanduan. Tapi kelegaan itu hanya sementara. Ada bisikan-bisikan gelap yang selalu mengingatkannya bahwa harga yang harus dibayar belum selesai dan tak pernah murah. Raka mencoba mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Berusaha berbicara dengan kakek tua itu, berharap ada jalan keluar yang bisa membebaskannya dari ikatan pesugihan yang menggerogoti jiwanya. Namun, kakek tua hanya tersenyum dengan mata penuh misteri dan berkata, "Setiap perjanjian ada harga yang harus dibayar. Kau sudah memulai perjalanan ini, dan tidak ada yang bisa mundur sekarang." Malam demi malam, Raka merasakan semakin beratnya beban yang harus ia pikul. Hidupnya menjadi seperti sandiwara antara keberuntungan yang ia dapat dan bayang-bayang yang terus mengancam jiwa serta raganya. Teman-teman dan keluarga yang dulu peduli mulai menjauh, merasa takut dan bingung melihat perubahan yang terjadi pada Raka, seolah dia bukan lagi orang yang mereka kenal. Raka sendiri mulai meragukan keputusannya, bertanya-tanya apakah kekayaan dan keberuntungan itu benar-benar sepadan dengan kehilangan yang ia alami dan rasa takut yang menghantui setiap detik hidupnya. Dalam kegelapan malam, dia berbisik pada dirinya sendiri, "Apa semua ini benar-benar harus terjadi? Apakah aku harus terus berjalan di jalan yang penuh bayang-bayang ini?" Namun bayangan pocong selalu menjawab dengan diam yang mengerikan, seolah menegaskan bahwa ini adalah takdir yang sudah ditentukan dan tak bisa dihindari. Suatu malam, Raka menemukan dirinya berdiri di depan sebuah persimpangan jalan yang gelap dan sunyi, di mana dua pilihan terbentang di depannya: terus melanjutkan perjalanan ini, atau mencoba mengorbankan sesuatu yang lebih besar untuk pembebasan. Dengan napas berat, ia memilih untuk mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul pesugihan ini, berharap menemukan celah untuk membebaskan dirinya dari jeratan yang semakin mencekik. Perjalanan ini membawanya ke tempat-tempat yang penuh misteri, bertemu dengan orang-orang yang juga terjerat dalam pesugihan, dengan kisah dan nasib yang berbeda-beda, tapi sama kelamnya. Dari mereka, Raka belajar bahwa pesugihan pocong tidak hanya mengambil uang atau nyawa, tapi juga perlahan-lahan memakan jiwa dan harapan yang tersisa, meninggalkan kehampaan yang sulit diobati. Dalam satu pertemuan, seorang sesepuh memberinya pesan penting. Jangan pernah berharap bisa lepas tanpa pengorbanan yang setimpal
Dan kadang yang terberat bukan yang terlihat. Raka tahu, untuk bisa bebas, ia harus membayar sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar harta atau nyawa. Mungkin sesuatu yang selama ini ia anggap tak tergantikan. Sambil berjalan pulang, bayangan pocong menyusul dari belakang, mengingatkannya bahwa waktu semakin sempit dan pilihan semakin sedikit. Raka mulai merasakan perubahan fisik dan mental yang drastis. Seperti dirinya bukan lagi manusia biasa, tapi makhluk yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati. Ia berusaha keras menahan diri, berdoa dan mencari pertolongan, tapi rasa putus asa semakin dalam menyelubungi hatinya, membuatnya terkadang meragukan keberadaan Tuhan dan makna hidup. Dalam suatu malam yang dingin, Raka menemukan sebuah catatan tua di antara barang-barang kakek tua, berisi petunjuk tentang cara menghentikan pesugihan, namun harganya sangat mahal dan berbahaya. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk menjalani ritual terakhir, berharap ini bisa menjadi jalan keluar, sekaligus penebusan dari semua kesalahan yang telah dibuat. Ritual itu berlangsung di tengah hutan bambu yang sama, dengan tempat kakek tua dan bayangan pocong muncul. Suasananya sunyi, namun penuh dengan energi yang menghantui. Raka mengucapkan doa dan mantra yang tertulis di catatan dengan suara gemetar, sementara bayangan pocong berdiri di belakangnya, mengawasi dengan mata yang menyala penuh amarah. Saat ritual mencapai puncaknya, rasa sakit luar biasa menusuk seluruh tubuhnya, seolah semua energi kegelapan yang menempel padanya sedang dipaksa keluar dengan paksa. Dalam keadaan hampir pingsan, Raka merasakan ada sesuatu yang berubah. Udara menjadi ringan dan bayangan pocong mulai memudar, tapi harga yang harus dibayar segera terasa. Ia terjatuh lemah di tanah, menyadari ada bagian dari dirinya yang hilang, sesuatu yang tak bisa kembali, meninggalkan kekosongan yang mendalam dan dingin. Ketika Raka bangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah rumah sakit dengan wajah yang lelah dan tubuh yang rapuh, tapi rasa takut dan bayangan kelam perlahan menghilang. Namun, ia tahu, kebebasan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Hidupnya sekarang tidak sama seperti dulu, dan setiap langkah ke depan harus dihadapi dengan keberanian yang jauh lebih besar. Raka menyadari bahwa pesugihan itu bukan hanya tentang uang dan keberuntungan, tapi sebuah pintu ke dunia yang gelap dan berbahaya, yang bisa menelan siapa saja yang tak siap membayar harganya. Di akhir perjalanan ini, Raka memilih untuk hidup dengan pelajaran pahit yang ia dapat, bertekad untuk tidak pernah lagi tergoda oleh jalan pintas yang membawa kegelapan.